Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Irene Angelina, Ratna Tiara, dan Wulandari akan menyajikan pembelajaran terpadu model integrated. Selamat menyimak semuanya. Pengertian model keterpaduan atau integrated. Menurut Fogarty, pembelajaran terpadu model integratif merupakan pendekatan belajar mengajar yang memadukan 4 atau lebih mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, atau sikap yang dapat dipadukan dari masing-masing mata pelajaran yang bertolak dari tema sentral. Sementara itu, menurut Saud, model ini diusahakan dengan cara menghubungkan mata pelajaran dengan menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Berikut adalah gambar dari model pembelajaran integrated. Menurut Rusdi dan Abdillah, langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu model integrated yaitu 1. Guru hendaknya membentuk tim antar bidang studi untuk menyeleksi konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang akan dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. Langkah berikutnya, dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Kemudian, fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan yang ingin dilatihkan oleh beberapa guru kepada peserta didiknya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dari model integrated. Yang pertama, faktor motivasi, karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat. Yang kedua, penulisan dari unitnya sangat dikenal oleh guru. Yang ketiga, model ini merupakan perencanaan kurikulum yang to the point, sehingga mudah ditangkap oleh guru yang kurang berpengalaman. Yang keempat, model ini juga mendorong timbulnya perencanaan bersama, karena sebuah tim lintas mata pelajaran bekerja sama agar tema itu dapat digunakan oleh semua mata pelajaran. Yang terakhir, siswa akan dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dapat saling berhubungan. Sementara itu, kekurangan dari model integratif yang pertama adalah guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi. Kedua, tidak setiap guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat. Yang ketiga, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Yang keempat, dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Pembahasan selanjutnya itu ada mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan model integrated. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu ada pemilihan tema. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengenali bidang yang cocok dikaji secara terpadu dengan mata pelajaran lain. Biasanya, hal ini dilakukan guru secara mandiri atau bersama-sama dengan kelompok guru lainnya. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tema ini yaitu minat siswa, ruang lingkup tema, dan ketersediaan sumber daya. Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu menentukan hasil pembelajaran. Jika tadi telah menentukan tema pembelajaran, maka selanjutnya guru dapat mulai menetapkan hasil pembelajaran yang dapat diharapkan dari perencanaan pembelajaran itu. Misalnya, apa yang diharapkan pada siswa untuk diketahui dan dikerjakan sesudah pembelajaran terpadu dilaksanakan. Hasil pembelajaran seyogianya mencerminkan isi, keterampilan, perilaku, atau sikap.
Hasil belajar ini berupa isi atau konten yang semestinya berujuk pada kurikulum. Hal yang perlu diperhatikan yang ketiga yaitu membuat hubungan-hubungan antara tema pada mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain. Bila dalam rancangan pembelajaran hasil pembelajaran telah dapat ditentukan, maka guru dapat membuat sebuah jaringan tema. Jaringan tema merupakan peta visual bidang-bidang atau mata pelajaran yang dapat dipadukan secara efektif untuk mendukung tema utama. Hal yang perlu diperhatikan keempat yaitu menentukan dan mengembangkan kegiatan belajar. Pada tahapan ini, guru harus memperhatikan aktivitas-aktivitas atau kegiatan belajar yang dapat diberikan sehingga menunjang hubungan antar disiplin mata pelajaran terkait tema yang telah dipilih. Dalam kegiatan belajar, siswa tidak hanya belajar terkait isi atau kognitif semata, tetapi juga melibatkan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapainya penguasaan keterampilan atau psikomotor dan sikap atau efektif. Dan hal yang harus diperhatikan kelima ada mengembangkan rancangan penilaian. Berbagai rencana penilaian harus dirancang oleh guru agar dapat digunakan untuk mengetahui ketuntasan siswa setelah atau selama mengikuti pembelajaran terpadu. Rencana penilaian mengakomodasi penilaian pengetahuan, keterampilan, hingga sikap. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada mengenai contoh implementasi model pembelajaran integratif. Penerapan model pembelajaran integratif ini memadukan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran yang saling terhubung untuk membangun suatu topik utama. Gabungan dari masing-masing kompetensi dasar menjadi dasar dalam menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Kita ambil contoh untuk kelas 4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika. Pada kompetensi dasar Bahasa Indonesia, ada menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan tentang cara membuat sesuatu. Kompetensi dasar IPA-nya mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Kompetensi dasar IPS ada membaca peta lingkungan setempat dalam kurung kabupaten, kota, provinsi dengan menggunakan skala sederhana. Kompetensi dasar matematikanya ada melakukan operasi perkalian dan pembagian. Lalu, jika digabungkan, maka akan mendapatkan suatu topik diskusi yaitu menulis petunjuk penggunaan alat peraga struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya, dan menemukan skala antara alat peraga dengan rata-rata tinggi badan siswa. Sekian dulu pembahasan dari kelompok 8, sampai jumpa pada materi berikutnya.